warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Sehat. Doa yang dipimpin oleh Muhammad Rizky ya. Baik, Sheila, ada yang nggak hadir hari ini nak? Siapa nak? Profesor Nuna, kenapa? Ada keterangan? Bibi, satu lagi? Bibi ya. Baik, terima kasih. Kita akan belajar hari ini tentang materi 7 jurus bidang hebat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang jurus ke-1. Masih ingat? Menggali potensi. Nah, selanjutnya jurus yang kedua yaitu tentang kelola emosi ya. Kelola emosi. Sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu tentang kelola emosi? Emosi itu apa? Perasaan, bisa jadi negatif dan positif. Ya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video karena kita bermain tentang kertas emosi. Nah, kita bermain kertas emosi. Ibu jelaskan dulu. Nanti kalian kan nonton video, kalian luapkan emosi kalian di kertas. Bisa kalian terserah, mau kalian apa yang bertanya, bisa begini, terserah ya. Pokoknya kita bermain tentang kertas emosi. Ngerti, sahab? Terserah kalian nanti. Ini. Ada yang kurang semangat bisa jadi ya. Oh iya. Tolong disimpan yang lain dulu ya. Udah dapat semua kertasnya? Ya. Ada yang belum? Ada yang belum? Udah dapat semua?
Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak paham? Hah? Jadi mau tinggal kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang Kaila, sini kok. Apa yang ada datang Kaila? Hah? Ketiduran bukan lagi? Macam kau? Tunggu. Yang tahu kau Kaila? Yang kau gara-gara tahu kita semua itu tidak belajar. Memang ini, tutup saya. Sudah. Jangan lagi yang lantas. Kaila, duduk. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini Kaila, tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masih kelas. Ada yang tahu mana Kaila? Assalamualaikum. Tidak usah banyak asal. Begini kan? Sepanjang pelajaran ini hari ini, kok begini terus bukan? Nenek terlambat sih. Sudah 1 jam lebih nih Kaila tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kaila? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena aku sudah kasih surat orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk ke Kaila. Dan lama mau lagi. Kaila ke depan. Kenapa? Berdiri bos. Hari ini saya tidak terlambat. Dan langsung kamu ngomong. Kok tidak masuk kamu? Sekarang jelaskan dua kepada kita semua di sini, kenapa kau selalu terlambat dan malam kemarin kau tidak masuk? Kaila, jelaskan kok. Bicara kok. Kaila. Maafkan tak teman-teman. Gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku yang udara. Lalu dilakukan di rumah sakit sebelum saya sekolah. Hari kedua, saya mama ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suatu makanan mamaku dari sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah.
Aku harimu bunda, manjakanku di kecil dulu. Apakah berkata hatimu di usiamu terjatuh? Tak ada tempatku menangis, teras di dalam sendiriku. Si quieren kalian semua melempari kak, lemparkan wah, lempar, lempar. Sekarang kita menghukum kak, hukum wah. Apakah berkata hatimu di sini manamu terjatuh? Rinduku padamu bunda. Ini mengenai emosi ya, mengenai kelola emosi. Ini video yang ibu tampilkan, apa yang kalian bisa Anda memahaminya? Ayo coba siapa yang bisa bantu depan untuk menjelaskan perasaan kalian, emosi kalian, baik itu sedih, marah, kesel karena gurunya tidak mau dengar penjelasan siswa. Ayo coba dong. Rizka, mungkin kamu makan. Siapa? Ayo, nak, bisa? Coba kamu bertanya. Menjelaskan apa sih emosi kalian itu bagaimana? Kertasnya mana, Esa? Karena kita tadi bermain kertas emosi, nah ya. Bisa diceritakan, Esa? Makanya Saya punya tentang tiba dan Dion dan kalian semua melihat bahwa support kekerasan kepada kita menyebabkan seorang bisa menjawab Dion. merasa Ihsan bagaimana? Apa sedih, kesel, pertanyaan perasaannya biasa aja. Di tahap kedua aku merasa kesel, katanya guru nggak mau dengar, bisa jadi. Yang ketiga sedih banget ya, karena orang-orangnya meninggal. Tapi apa yang akhirnya ibunya meminta maaf. Itu emosi yang dihadapi Ihsan, ya Ihsan. Ada rasa kasihan. Siswanya merasa malu juga karena dilempar kertas sama kawannya, nggak mau dengar penjelasan dari siswanya. Yang ketiga rasa iba. Ya, terima kasih. Ada mungkin dari perempuan ada yang mewakili untuk menjelaskan situasi emosi kalian mengenai video tadi. Tadi judulnya ini bermain kertas emosi. Ayo kan silakan satu orang aja. Si apa nih? Ada yang mau ngambil? Si Sheila. Bangun nak. Baik teman-teman, dari video tentang teman tadi, Sheila merasa sedih karena alasan si Sheila itu nggak mau dengar sama gurunya, dan gurunya itu terlalu egois karena tidak mau dengar perasaan yang Sheila alami. Iya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Sheila dan
insan yang bersedia merefleksikan emosinya ke depan bertentangan dengan video tadi ya. Nah, paham? Nah, selanjutnya pengertian tentang emosi. Pengertian emosi adalah reaksi psikologis dan fisiologis yang muncul sebagai respon terhadap sesuatu peristiwa, baik itu pikiran atau situasi tertentu. Nah, emosi ini bisa jadi dua, bisa jadi positif dan negatif. Nah, siapa di sini yang bisa memberikan contoh emosi positif? Tunjuk tangan. Siapa di sini yang bisa menunjuk ya? Baik, silakan ya. Contoh emosi positif. Positif kita bisa Bahagia, betul, ada lagi menyenangkan, itu emosi positif. Baik, dan satu lagi dari posisi apa namanya emosi negatif. Ada yang bisa memberikan contoh? Bisa nanti silakan nak. Depresi, Ya, frustasi, ya, marah, termasuk? Ya. Ada lagi? Iya, rasa kecewa. Baik, terima kasih nak ya. Berarti emosi ini bisa dibagi dua, positif dan negatif. Kalau dari segi negatif, marah, rasa kecewa, jengkel dan lain sebagainya. Emosi yang positif, senang dan menyenangkan. Nah, ngerti ya? Apa sih tujuan dari kelola emosi? Tadi kan udah dijelaskan tentang pengertian emosi. Tujuannya, coba kita Iksan, tujuan kelola emosi. Tujuan kelola emosi. Boleh bangun. Tujuan kelola emosi adalah agar seseorang mampu memahami, mengontrol dan mengekspresikan emosinya secara positif untuk menciptakan keseimbangan diri dan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Ya, bagus sekali ya. Mungkin kalau misalnya emosi kita nggak terkontrol semaksimal mungkin, bisa jadi menimbulkan masalah baru. Ini contoh yang ibu terapkan di sekolah, nah ya. Misalkan kalian terlambat, kan itu salah sendiri. Setiap sekolah ada aturan masing-masing, ada konsekuensinya juga masing-masing. Jika kalian terlambat sekali mungkin dimaafkan, 2 kali dimaafkan, dan 3 kali pasti ada tindakan. Bisa guru mengasih tindakan terhadap kalian merasa marah, nggak terima. Di saat emosi kalian nggak terkontrol, nggak stabil, bisa berkelahi dengan guru. Inilah tujuan kelola emosi. Nah, sekarang tahap selanjutnya self awareness. Nanti coba ini bahasa Inggrisnya. Cara mengelola emosi yang pertama. Ada itu perasaan positif seseorang, ada juga dengan happy senang, ada sad sedih, ada angry marah, dan sikap lembut dan penuh kasih. Itu tahapan daripada macam-macam daripada emosi. Sudah paham? Ada berapa? Ya, nah. Itu emonya sesuai emosi masing-masing. Happy, senyum. Happy ini kan gambar emojinya senyum. Nah, pembelajaran sosial emosional ini ada self awareness, menyadari diri. Contohnya, saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Ada yang demikian? Ada di antara kalian?
Contohnya, saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Satu lagi, terampil berrelasi. Contohnya, saya menjalin pertemanan sehat dengan kawan-kawan semuanya. Ini cara mengelola emosi. Yang kedua, selanjutnya EMC 2. Apa itu? Singkatan daripada empati, mindfulness, compassion, istiqat, dan empuri. Nah, cara di sini, cara mengelola emosi, kita tahu merasakan apa yang orang lain rasakan. Mindfulness ini dengan cara berolahraga bisa jadi untuk menghilangkan emosi-emosi ya, kecewa bisa jadi ya. Nah, pendekatan di EMC 2 ini membantu peserta didik dalam mengelola emosi secara seimbang dengan empati, kesadaran diri, kepedulian, dan berpikir kritis. Kalian nih siswa di sekolah kan harus pintar-pintar mengelola emosi agar tidak terjadi pertengkaran antara kawan-kawan ya. Nah, di sini ibu akan terapkan langkah mengelola emosi dengan teknik stop. Ya. Yang pertama itu berhenti sejenak saat emosi muncul, hentikan dulu tindakan spontan dan take deep breath, tarik nafas dalam, atur nafas untuk menenangkan diri. Ini misalnya ada siswa atau ini pribadi ibu aja ya. Ibu sangat marah terhadap kalian. Marah sekali. Kalau misalnya ibu nggak berhasil mengelola emosi ibu, bisa jadi tanpa kalian. Teknik ini yang ibu pakai. Berhenti sejenak, tarik nafas. Apa sih emosinya, apa permasalahannya? Kita kaji kembali kepada diri kita masing-masing. Ini bisa kalian praktikkan sama kawan masing-masing di sekolah, bisa dimanapun bisa. Kalau misalnya kalian marah sekali itu bisa ya, dengan teknik stop. Berhenti sejenak, kita tinggalkan semua kegiatan kita pikirkan apa yang harus kita lakukan dengan teknik stop. Tarik nafas, habis itu kita dahului sama perasaan sendiri apa yang harus kita lakukan. Kayak gini, paham dengan teknik stop ini? Paham bisa? Nah. Nah, yang kedua ini bisa bermain dengan tangan. Coba praktikkan semua tangan ke atas, tangannya ke atas. Ini ada yang butuh cinta di sini, ada yang diduakan, bisa jadi ada yang diselingkuhi. Banyak juga. Udah ujian semester, udah ya. Ada yang udah, ada yang belum ya. Oke. Nah, ini ibu jari ini diibaratkan dengan akar emosi atau ibu emosi. Yang ini jari-jari selanjutnya ini anak-anak emosi. Coba digenggamkan tangan ibu jarinya, ikuti yang selanjutnya. Nah, kalau ada perasaan kalian yang tidak menyenangkan atau ada masalah-masalah pribadi yang terserah baik di sekolah, di lingkungan, di masyarakat, itu boleh dipraktekkan. Biar tidak terjadi permasalahan baru. Bisa kita buat ini. Ini diibaratkan dengan apa? Apa tadi? Bermasalah. Bisa mengendalikan masalah dengan tangan. Nah, kalian buat terus.
Oh. Tahan ya. Ini diibaratkan dengan ya akar masalah. Jadi kalau misalnya akar masalah yang sudah kita tunggu, yang lain pasti ikut ya. Nah, paham? Udah berapa tadi? Stop. Set our now. Yang ketiga? Bawah. Yang ketiga apa? Bawah. Ya. Nah, bunglon. Ada yang tahu bunglon? Kalau emosi kita dikuasai oleh bunglon, setiap hari kita timbul masalah. Bunglon itu pecundang, dia nggak bertanggung jawab. Bunglon itu pecundang. Kalau misalnya emosi kita dikelola oleh bunglon, apa yang terjadi? Iya, pertengkaran yang hebat. Nah, itu dinosaurus. Tunggu sebentar ya. Sebenarnya ibu mau menampilkan video tentang bapak guru dan anak. Ini ada kendala sebentar ya, sebentar ya. Ibu minta sama kawan dulu sebentar. Sebentar ya, kita nonton video ini tentang mengelola emosi. Ini apa?
Dinosaurus pen yang dengan tangan ke depan. Yuk. Buk. Iya. Nah, coba kita saksikan apa perbedaannya. Oh, ya. Nah, coba perhatikan. Ya, itu apa tadi? Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Bisa? Dari Sheila apa? Di Suriana ya? Bisa? Dari video tadi? Coba Rizky bisa ada? Mau nanya Bapak? Salah apa? Yang penting berani tampil. Bisa mungkin, lalu misalnya masuk ke kanan. Ini teknik mengelola emosinya bagus ya, siapannya ya. Coba Sang. Berarti Bu, kalau misalnya emosi siapa terkontrol, apa yang terjadi? Ya, mungkin adiknya bisa dicengkek, dipukul. Ya, bisa jadi ya, karena dengan video tadi. Iya, Sang ya. Coba bisa dijelaskan. Ya, siapa menunjukkan bahwa dia bisa menjelaskan emosi dengan cara yang tepat dan cara dengan baik. Dia memilih mengambil dia terbaik. Iya. Si abangnya ini walaupun hampir seumuran dengan si adik, tapi dia pintar mengelola emosi ya. Kalau misalnya emosi si abang nggak terkontrol, apa yang terjadi? Perkelahian antara si adik dan abang. Bisa dicampur lah adiknya ya, macam-macam ya. Seperti video yang tadi. Nah, selanjutnya ada tahap satu lagi, yaitu jeda dan memilih tindakan. Yang pertama itu emosi langsung ke tindakan. Caranya tidak baik. Kita marah, langsung kita pukul, langsung kita tonjok. Kita misalnya kesel di sekolah, misalnya di berdua berkelahi, tapi nggak ada waktunya jeda, langsung dipukul. Teknik yang satu lagi itu dia marah, tapi dia tahu cara mengelola emosinya, nggak ada terjadi perkelahian. Iya. Nah, sekarang kita akan merancang kelas bernuansa sel ya, Nana Ibu ya. Kita paham? Bagaimana nanti kalian bisa memilih emosi kalian sesuai dengan keadaan. Misalnya hari ini kalian bagaimana perasaannya? Senang, emosinya senang. Kalian pilih nanti ya, biar kalian yang dapat. Kita buat sama-sama satu aja ya. Yang lagi boleh dapat.
Yang ini aja. Bagaimana anak ibu? Udah siap? Belum? Oh, belum ya? Udah siap, Nak? Udah ya? Udah siap? Udah. Berarti kita mewakili aja ya, yang tampil, Nak ya. Siapa yang tampil? Silakan ke depannya untuk mempresentasikan hasil karya kalian ya tentang mengelola emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, daripada materi yang kita
emosi ya. Nah, baik anak-anak ibu. Kita kesimpulan pemateri hari ini yaitu mengelola emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan perasaan agar dapat merespon situasi dengan bijak. Dengan emosi yang terkendali, seseorang dapat mengurangi stres, membangun hubungan sosial yang baik, membuat keputusan lebih rasional, dan menjaga kesehatan mental serta fisik. Teknik sederhana seperti stop dapat membantu mengatur emosi dalam situasi menegangkan. Keterampilan ini bisa dilatih secara rutin sehingga hidup menjadi lebih tenang, produktif, dan positif. Sudah cukup sekian. Terima kasih sebelumnya ya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.